Hadis selanjutnya 366, urutan 17 dalam pasal kita, Hasan di ghairihi. Hasan karena dikuatkan dengan riwayat lain. Dari Al-Harith Maula Uthman radhiyallahu anhu majma'in, dia berkata, suatu hari Uthman duduk dan kami duduk bersamanya, lalu muadzin dalam kurung mengumandangkan adzan. Maka Uthman meminta air dalam sebuah bejana. Menurutku airnya 1 mud. Ya. Dia berwudu lalu berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, man tawadda'a wudu'i hadha fathamma qama thumma man tawadda'a wudu'i hadha thumma qama fasalla salat adh-dhuhri ghufira lahu ma kana bainaha wa baina as-subhi thumma salla al-'asra ghufira lahu ma bainaha wa baina salat adh-dhuhri ثم صلى المغرب غفر له ما بين وبين صلاة العصر ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين صلاة المغرب ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء وهن الحسنات يذهبن السيئات قالوا هذه الحسنات فما الباقيات يا عثمان قال هن لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Barang siapa yang berwudu, ini Utsman bin Affan berkata kepada orang-orang di sekitar, termasuk ada budak yang dia bebaskan, ya, disilakan dengan maula, itu yang bernama tadi Al-Harith. Al-Harith menukil dari Utsman bin Affan, barang siapa radhiyallahu anhu ajma'in, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia berdiri sholat duhur, maka diampuni untuknya apa yang ada di antaranya dengan subuh. Kemudian dia sholat asar, maka diampunilah untuknya apa yang ada di antaranya dengan duhur. Kemudian dia sholat maghrib, maka diampunilah untuknya apa yang ada di antaranya dengan asar. Kemudian dia sholat isya, maka diampuni untuknya apa yang ada di antaranya dengan maghrib. Kemudian mungkin dia bermalam membolak-balikkan tubuhnya di malam hari. Kemudian dia bangun berwudu lalu sholat subuh, maka diampuni untuknya apa yang ada di antaranya dengan sholat isya. Dan itu semua adalah perbuatan-perbuatan baik yang menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Mereka bertanya, ini adalah kebaikan-kebaikan, lalu apa baqiyatus shalihat atau tambahan-tambahan yang baik? Wahai Utsman, Utsman mengatakan, engkau membaca zikir La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa subhanallah, maha suci Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Wala hawla wala quwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Hal ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan, Abu Ya'la juga Al-Bazzar. Baik, hadis ini teman-teman memiliki tambahan tentunya, ya. Walaupun kita masih berada di sebuah mutiara emas, ya, atau emas yang sangat mahal di sini, ya. Ini tentu kiasan sesuatu yang sangat mahal, yaitu pembersihan dosa dengan sholat. Kita ambil potongan pertama dari hadis, yaitu perkataan atau penyebutan di sini Al-Harith Maula Uthman. Islam datang mengatur perbudakan. Di zaman waktu Nabi SAW diutus, perbudakan di sana sini. Banyak sebab terjadi perbudakan. Yang pertama, terjadi perbudakan karena peperangan. Jadi yang kalah perang akan dijadikan budak. Nah, kalau budak-budak bisa diperjualbelikan, ya, dan mereka kadang-kadang melakukan penindasan-penindasan, ya, sampai membunuh budaknya pun, maka dia tidak dihukum. Atau perampokan, ada orang lagi jalan dirampok, kemudian tadinya mereka orang bebas jadi budak, ya. Atau penipuan. Misalnya orang ditipu seakan-akan dia mau melakukan atau mau bekerja sama, ternyata tiba-tiba langsung di-scap, ya, atau ditahan, kemudian diiklankan akan dijual, ya, ditipu. Itu pernah terjadi di zaman Imam Ahmad rahimahullah. Ada seorang wanita begitu, disebutkan dalam kisah, dia kehilangan keluarganya di pasar Baghdad, kemudian dia diniat mau ditipu oleh seorang wanita yang lain, ternyata dimasukkan di skap dalam rumah dan diperjualbelikan. Nah, ditipu dia. Dan itu terjadi seperti itu. Dan orang-orang pun kalau dia teriak, kalau dia bukan budak, tidak ada yang percaya. Karena zaman itu masa perbudakan ada. Jadi Islam datang mengatur semua itu. Nah, di antaranya adalah kalau kita
membeli budak-budak di pasar, kita bisa bebaskan budak-budak itu ya. Sebagai ibadah. Karena Allah SWT mengatakan, fakku raqabah, fatahir raqabah, bebasin budak, bebasin budak. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ini salah satu dari 10 sahabat dijamin masuk surga. Setiap hari itu selalu membawa uangnya ke pasar, membeli tidak kurang dari 35, 36 budak. Lalu dia bebaskan untuk mencari pahala. Berapa banyak dulu di antara salafus saleh mereka di musim haji membeli budak lalu bebaskan di wilayah haram. Mengatakan kau bebas. Dan banyak ulama-ulama kita tadinya ada dalam keterbudakan seperti Atha bin Abi Rabah ya. Ini termasuk ya, dari seorang budak kemudian bebas. Di sahabat Nabi pun ada seperti Bilal ya, Salman Al-Farisi, banyak sekali di antara mereka yang Khabbab bin Arad dan yang lainnya itu tadinya budak kemudian bebas ya, kemudian dibebaskan. Seperti itulah Islam datang menyuruh itu. Mereka juga bisa digunakan untuk pembebasan pembersihan seperti orang sumpah berhubungan biologis misalnya suami istri di siang hari Ramadan, itu kan tidak boleh, dosa ya. Tapi ada orang, kalau orang lakukan maka dia harus bertobat kepada Allah dan dia harus bayar kafarah. Kafarah itu pembersihannya. Dia puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu dia bebasin budak ya. Kalau dia tidak bisa juga maka dia memberikan makan 60 orang miskin gitu. Jadi bisa menjadi kafarah, pembersihan. Nah, di sini teman-teman sekalian kalau ada orang, tentu di bahasanya panjang ya. Anda bisa lihat di bahasan-bahasan kami yang lain tentang masalah budak, di antaranya ada bahasan dalam kitab Minhajul Muslim, bab khusus masalah itu. Juga saya sudah sering bahas di serial Sahabat di Tabligh Akbar, seperti pada saat membahas Bilal, membahas Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu ajma'in, Salman Al-Farisi, ini semua kita pernah bahas tentang masalah perbudakan ini, bagaimana Islam memandangnya. Intinya teman-teman sekalian, ada sebuah pesan di sini yang kita ingin diberikan karena kita sedang bahas bab sholat ya. Kalau misalnya ada seorang budak Anda beli, lalu Anda mengatakan saya bebaskan kamu karena Allah. Misal yang membeli bernama Muhammad, ini contoh, yang dibeli namanya Ahmad. Dibebaskanlah Ahmad ini. Seperti kasus ya Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar misalnya gitu kan. Nah itu nanti pada saat Anda bebaskan si Muhammad, bebaskan Ahmad, maka dikatakan nanti Ahmad maula Muhammad. Ada istilah maula. Ya, bagi teman-teman yang pegang buku ini, jadi jangan kita lewatkan istilah-istilah seperti ini. Di situ kan ada dari Al-Harith maula Uthman. Nah ini maula ini ada maknanya, makanya digaris miringkan. Yaitu budak yang dibebaskan sukarela gitu ya oleh majikannya. Maka dinisbatkanlah maula kepada majikannya. Jadi ini Uthman bin Affan beli budak namanya Al-Harith, lalu dia bilang saya bebaskan kamu karena Allah. Dikatakanlah Al-Harith maula Uthman ya. Dan ini hukum maula ini teman-teman sekalian, kalau budak itu sudah dibebaskan jadi orang kaya, maka majikan yang bebaskan masuk dalam salah satu ahli waris. Ada hukum sendiri dalam masalah ini. Tapi ini istilah maula. Itu potongan pertama. Al-Harith rahimahullah menceritakan tentang bagaimana keadaan Uthman bin Affan satu waktu lagi duduk bersama orang-orang di zaman khilafahnya Uthman. Ya, kemudian azan dikumandangkan, lalu Uthman minta sebuah bejana berisi air. Kemudian beliau mengatakan kurang lebih kata Al-Harith 1 mud. 1 mud itu kayak semacam 1 genggaman tangan orang dewasa air bejana itu. Lalu Uthman mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW beruduk seperti udukku ini. Jadi Uthman bin Affan praktekin dulu. Setelah selesai semua uduk, lalu Uthman mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW beruduk seperti udukku ini. Apa yang kalian lihat tadi ini? Seperti itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini pesannya gitu ya. Jadi pelajaran pertama adalah masalah hukum maula. Pelajaran kedua yang kita bisa ambil adalah bagaimana detailnya Al-Harith ini sebagai seorang murid. Ya, walaupun dia adalah mantan budaknya Uthman, begitu detail menyampaikan tentang kisah pada saat itu. Mungkin di saat itu orang-orang yang hadir merasa perlu nggak sih dibilang kami pernah duduk satu hari bersama Uthman bin Affan. Bagi mereka tidak penting informasi itu karena mereka juga hadir. Tapi ternyata ini sangat penting buat kita. Ya? Kalau langsung saja Al-Harith maula Uthman mengatakan Uthman bin Affan berkata begini, bisa saja kan. Tapi informasi ini bagus gitu, menyampaikan sebuah kemasan yang sangat indah dalam penyampaian ilmu itu sendiri. Jadi kami pernah duduk bersama Uthman pas lagi dikumandangkan azan, kemudian beliau minta bejana air, kemudian beliau wudu gitu kan. Setelah wudu beliau contohkan, lalu beliau mengatakan, saya pernah mendengarkan Nabi bersabda,
Ya, pada saat beliau berwudu seperti wudukku ini. Nah, seperti itulah. Ini pelajaran kedua. Jadi bagaimana penyampaian murid yang sangat bagus tentang kejadian gurunya ya pada saat itu sehingga bisa ternukil kepada kita keadaannya. Jadi kita bisa punya gambaran keadaan lebih lengkap. Dan ini contoh-contoh yang baik ya. Dan ini pelajaran ketiga dari hadis. Contoh yang sangat baik dari Utsman bin Affan. Jadi beliau praktekin dulu baru beliau mengatakan saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti ini dan beliau bersabda. Ini pelajaran penting juga ya. Bagaimana Anda sebagai orang tua, ya, sebagai atasan, menjadi contoh bagi orang-orang. Jangan cuma teriak-teriak bersedekah, sholat malam, Anda sendiri tidak pernah lakukan. Harus menjadi suri tauladan. Gitu kan? Dan bagaimana Utsman bin Affan melakukan ini, mencontohkan dulu, kemudian beliau menyampaikan kalau ya, sudah pernah melihat Nabi SAW melakukan seperti itu. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran keempat adalah sabda Nabi SAW sendiri. Dan ini yang sudah menjadi kayak semacam ikon kita dalam beberapa hadis terakhir ini ya. Yaitu sholat pelebur dosa. Ya, Nabi SAW mengatakan siapa yang uduk seperti udukku ini. Berarti ini manfaat yang keempat. Ya, yaitu bagaimana seseorang muslim beruduk seperti uduk Nabi SAW. Dan sholat seperti sholat Nabi SAW. Beliau mengatakan kemudian dia berdiri sholat duhur. Maka dibersihkan dosa antara dia dengan sholat subuh. Karena kan sholat duhur misalnya. Dia kan tadi sholat subuh. Sekarang dia begitu wudu, dia sholat duhur. Kata Nabi SAW, berarti antara duhur ke subuh tadi yang terjadi, dibersihkan. Kalau dia bangun sholat asar, dia kerjakan, dia wudu dan dia sholat asar, maka dibersihkan antara asar dengan duhurnya. Kalau dia sholat maghrib, dibersihkan antara maghrib ke asarnya. Kalau dia sholat isya, dibersihkan antara isya sama maghribnya. Kalau dia tidur di malam hari, kata Nabi SAW, kemudian dia bangun untuk mengerjakan sholat subuh, maka dibersihkan antara subuh dengan isya itu. Ini luar biasa, kata Nabi SAW, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Utsman bin Affan, Nabi SAW mengatakan, dan inilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-hasanatu yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya dosa-dosa, perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa-dosa. Ini pelajaran yang keempat yang kita bisa ambil. Pelajaran kelima dan terakhir dari hadis ini teman-teman sekalian, bagaimana para orang di sekitarnya. Jadi kayak misalnya Anda lagi di majelis ilmu, ya. Bagaimana Anda mengorek mutiara dari guru Anda. Karena teman-teman sekalian ada tipologi guru. Ya mungkin muridnya tanpa bertanya dia tuangkan semua informasi. Dia punya retorika yang bagus. Dia punya susunan materi yang bagus, ya. Kerangka fikirnya itu rapi sekali gitu ya. Ada orang seperti itu sehingga sangat sistematis dan pada saat sampai ke kita tuh kita faham, oh iya. Dan kita betul-betul faham seperti apa yang dia inginkan karena dia sistematis sekali. Ada guru tidak. Jadi kalau yang pertama itu biar muridnya nggak ngorek, nanya-nanya apa, sudah langsung faham gitu. Ya, seperti orang yang sudah, oh nggak perlu dijelasin tambahan, sudah tahu gitu. Ada tipologi guru tidak seperti itu. Mereka lebih banyak diam, mereka mungkin nggak punya retorika yang bagus, ya, kerangka fikirnya tidak tertata dengan rapi, tapi dia berilmu. Nah orang seperti ini harus dikorek mutiaranya. Nah biasanya para salafus saleh menggunakan metode dengan cara bertanya. Dan ini sebabnya kenapa Nabi SAW melempar pertanyaan, kadang-kadang bertanya kepada audiens untuk menarik perhatian mereka agar mereka terbiasa dan mereka pun bisa bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya lakukan ini? Ya Rasulullah, bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Jadi ini termasuk sebuah retorika yang bagus. Nah di sini para tabi'in atau kita bisa bahasakan murid-murid Utsman bin Affan berkata, kalau tadi sholat itu bisa bersihkan begitu, kira-kira apa lagi pelengkapnya? Ada pelengkap yang bagus gak? Maka Utsman mengajarkan zikir yang masyhur. Ya, kau ucapkan la ilaha illallah. Masalah jumlah itu terserah kamu, ucapkan la ilaha illallah. Kemudian baca subhanallah. Kemudian baca Allahu Akbar. Dan baca la hawla wa la quwata illa billah. Keempat zikir ini zikir-zikir yang mulia sekali. La ilaha illallah kata Nabi SAW, afdalu zikir la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Dan Nabi SAW mengingatkan pada saat sedang haji, beliau mengatakan tempat ini Arafah adalah tempat yang sangat mulia. Dan yang terbaik yang saya ucapkan dan nabi-nabi sebelum adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan pernah juga Musa alaihissalam bertanya kepada Allah mengatakan, ya Allah ajarkanlah aku zikir yang aku bisa mendekat diri kepadamu dengannya.
Maka kata Allah SWT, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan, seluruh hamba-Mu mengucapkan itu. Ya Allah. Maka Allah SWT mengingatkan Musa, kalau tidak akan ada pernah yang mengalahkan kalimat itu. Begitu juga dengan subhanallah, maha suci Allah. Bisa subhanallah saja, bisa subhanallah wa bihamdi. Ada beberapa riwayat menyebutkan masalah itu. Maksudnya lafaz-lafaznya, tapi di sini subhanallah kita katakan. Kita sudah tahu habis sholat kita disuruh baca setiap sholat dari 5 waktu sholat itu minimal 33 kali ya. Atau itu penyebutan angka 33-nya. Begitu juga dengan Allahu Akbar ya. Kata Nabi SAW, subhanallah memenuhi langit dan bumi. Allahu Akbar adalah pujian yang luar biasa. Kita mengikrarkan kalau Allah maha besar. Dan juga la haula wa la quwata illa billah adalah perbendaharaan surga. Sebagaimana kata Nabi SAW, la haula wa la quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Ya. Jadi ini penyampaian tambahan dari Uthman radhiyallahu anhu.